Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai investasi dan akuntansi nilai wajar. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bahasan. Nanti yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana kalau investasi dalam hutang. Nanti yang berikutnya bagaimana kalau investasi dalam sekuritas ekuitas. Oke, kita mulai saja untuk investasi dan akuntansi nilai wajar. Jadi, apa itu investasi? Jadi, investasi itu merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan juga bisa untuk jangka waktu tertentu. Demi apa? Untuk memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi, orang yang akan melakukan investasi ini jika dia memiliki kelebihan kas. Jadi, kas yang berlebih ini digunakan untuk melakukan investasi dan menghasilkan pendapatan yang baru. Kegiatan investasi ini ada 3. Yang pertama, investasi kas pada kegiatan operasional. Yang kedua, investasi kas pada investasi sementara. Yang ketiga, investasi kas pada investasi jangka panjang. Ini biasanya untuk alasan-alasan strategis. Oke, kita bahas satu persatu untuk 3 kegiatan investasi ini. Oke, yang pertama, investasi kas pada kegiatan operasional. Jadi di sini kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien atau produktif. Jadi di sini dimaksudkan investasi pada kegiatan operasional di sini ini terkait dengan aset tetap, baik pada pembelian aset-aset produksi gitu kan, perawatan yang memang akan meningkatkan masa aset atau penggunaan dari aset tersebut. Yang tujuannya agar aktivitas produksi ini lebih maksimal lagi atau lebih efisien dengan aset yang baru. Dan juga selain itu, kas juga diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi yang sudah ada pada saat ini. Yang berikutnya, investasi kas pada investasi sementara. Investasi sementara atau jangka pendek ya. Jadi kalau untuk investasi sementara, jadi investasi di sini perusahaan berinvestasi pada sekuritas. Jadi sekuritas itu baik dalam sekuritas hutang maupun dalam sekuritas ekuitas. Kalau dalam sekuritas hutang ini dalam bentuk wesel atau obligasi, kalau sekuritas ekuitas atau kepemilikan ini bisa dari saham preferen ataupun saham biasa. Tujuan utama untuk investasi dalam investasi sementara, yang pertama adanya memperoleh pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini bisa dari investasi dalam obligasi ataupun wesel. Jadi kalau obligasi, jadi dia memperoleh pendapatan bunga yang tetap biasanya. Kalau penerimaan dividen itu biasanya untuk kepemilikan ekuitas. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi dalam saham, biasanya penerimaan yang kita peroleh, keuntungan yang kita peroleh adalah dividen. Yang berikutnya adalah mengakui laba dari kenaikan harga pasar ekuitas. Jadi pada saat investasi di sini, pada saat kita memperoleh investasi gitu ya, baik dari sekuritas hutang maupun sekuritas ekuitas, apabila nilai tercatat kita dibandingkan dengan nilai pasar pada saat ini, jadi kalau misalnya nilai pasarnya itu lebih tinggi, biasanya ini pada saat penjualan ya, nilai pasarnya itu lebih tinggi, biasanya nanti selisihnya akan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Tapi kalau misalnya lebih rendah, ya sebaliknya memperoleh kerugian. Yang berikutnya, investasi kas pada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Yang signifikan berarti sangat besar, bisa sampai memiliki perusahaan tersebut. Investasi memiliki alasan yang strategis. Yang pertama, adanya pengurangan biaya. Jadi kalau misalnya pengurangan biaya di sini dengan adanya atau misalnya dengan kita membeli perusahaan lain, misalnya seperti itu, mengakuisisi, adanya pengurangan biaya-biaya administratif yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi alasannya seperti itu.
Yang berikutnya penggantian manajemen. Jadi dengan adanya pembelian perusahaan, misalnya kita yang membeli perusahaan itu memperbaiki atau meningkatkan gitu ya, memperbaiki dengan mengganti atau meningkatkan operasional perusahaan untuk meningkatkan laba. Yang berikutnya adalah perluasan. Kalau perluasan ini biasanya kalau misalnya perusahaan ini memiliki produk yang saling mendukung. Jadi dengan adanya penggabungan atau perluasan, ya bisa diuntungkan satu sama yang lainnya. Yang berikutnya penggabungan atau tadi merger ya. Merger, jadi kalau merger di sini selain mengurangi biaya ya, dapat juga meningkatkan pelayanan yang lebih baik jika memang perusahaan ini digabung. Jadi kalau merger itu digabung. Contohnya ini kalau misalnya saya ambil contoh Bank Mandiri misalnya ya, waktu itu melakukan merger dengan Bank Bumidaya, Bapindo dan lain sebagainya. Nah, karena bank-bank tersebut, jadi karena bank-bank tersebut ini adalah bank milik pemerintah, otomatis si Bank Mandiri ini otomatis menjadi BUMN. Dan keuntungannya misalnya Bank Mandiri memiliki cabang yang sudah tersebar atau misalnya pemerintah punya program nih tapi melalui atau menawarkannya melalui Bank Mandiri. Oke, berikutnya kita masuk untuk akuntansi dalam investasi utang. Nah, di sini kita membicarakan sebenarnya obligasi ya. Jadi sekuritas utang termasuk wesel dan obligasi dikeluarkan oleh perusahaan dan juga organisasi pemerintah. Kebanyakan perusahaan menginvestasi kelebihan kas di obligasi sebagai investasi untuk mendapatkan bunga. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi ini ada pencatatan-pencatatan dalam investasi utang yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama saat pembelian obligasi. Biasanya pada saat pembelian obligasi ini biaya-biaya sampai dengan obligasi tersebut siap gitu ya diperoleh. Jadi harga perolehan obligasi itu berapa? Yang kedua, adanya pendapatan bunga. Jadi setiap periodenya pada saat kita berinvestasi dalam obligasi, setiap periodenya kita bisa mendapatkan bunga atau kita mengakui pendapatan bunga. Yang ketiga, ini penjualan pada saat penjualan obligasi. Jadi kalau misalnya penjualan obligasi, nanti kalian bandingkan biasanya ada nilai tercatat, biasanya ada nilai wajar atau nilai pasar dari obligasi tersebut pada saat dijual. Nah, biasanya ini akan dibandingkan nilai tercatat dari obligasi atau nilai buku dari obligasi tersebut. Nah, apabila ini lebih besar, gitu kan, apabila nilai pasarnya ini lebih besar daripada nilai tercatat, nah kalian bisa akui ini sebagai keuntungan. Tapi kalau sebaliknya, ini bisa diakui sebagai kerugian dari penjualan obligasi. Oke, pembelian obligasi dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi, termasuk komisi broker. Jadi kalau misalnya dari perolehan obligasi itu ada komisi broker, nah komisi broker ini bisa dimasukkan dalam harga perolehan obligasi gitu ya. Jika obligasi dibeli antara tanggal bunga, nah ini harga beli termasuk utang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kali. Hal ini penjual telah menghasilkan utang bunga, maksudnya pengakuan bunga ya, tetapi pembeli akan menerima pengakuan bunga ketika dibayarkan. Jadi pada saat biasanya kalau obligasi itu kita beli gitu ya, kita beli atau kita jual itu berdasarkan pada saat tanggal bunganya. Jadi kalau misalnya tanggal bunganya dibayarkan, maksud tanggal bunga itu bunga akan dibayarkan misalnya setiap tanggal 1 Januari. Berarti biasanya obligasi ini terbit atau misalnya dibeli ini per tanggal 1 Januari. Tapi bagaimana kalau misalnya obligasi ini dibeli di antara tanggal bunga, berarti nggak di tanggal 1 Januari, bisa di bulan Maret, April, dan sebagainya. Apabila seperti itu, maka ada pengakuan bunga dari tanggal pembayaran bunga tercatat gitu ya,
tercatat pembayaran bunga sampai dengan pembelian obligasi itu harus diakui dulu. Oke, itu lebih jelasnya nanti kita lihat di soalnya. Nah, seperti ini. Asumsikan bahwa PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia. Pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2016 ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa periode bunganya itu akan diterima oleh perusahaan itu per tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Berarti biasanya obligasi itu dibeli pada tanggal bunganya ya. Bisa tanggal 31 Juli ataupun tanggal 31 Januari. Tapi di sini permasalahannya obligasi ini dibeli pada tanggal 17 Maret. Berarti di pertengahan tanggal bunga. Jadi antara Januari sampai dengan Juli gitu ya. Berarti yang kita jurnal, kalian bisa lihat di sini pada saat pencatatan jurnal tahun 2016 tanggal 17 Maret. Jadi investasi dalam obligasi pemerintah gitu ya sebesar 18 juta. Nah, di sini kita mengakui dulu adanya piutang bunga. Piutang bunga sebesar 135. Ini 135 dari mana? 135 itu dari tanggal Januari 31 Januari sampai dengan Maret. Jadi Februari, Maret, April, Februari, Maret. Jadi ada 2 bulan. Nah, ada 2 bulan atau di sini kan dihitungnya dengan hari sampai dengan 17 Maret berarti ada 45 hari. Berarti kita mencarinya 45 per 360. Jadi kalau misalnya tahunnya tidak disebutkan berapa dalam satu tahun, kita pakai yang 360 saja. 45 per 360 dikalikan tingkat bunganya 6% dikalikan dengan 18 juta. Harusnya dapat 135.000. Kas yang dikeluarkan, ini jadi kas yang dikeluarkan pada saat kita berinvestasi, ini harga perolehan investasi beserta piutang bunga yang diakui dari tanggal bunga sampai dengan tanggal pembelian, yaitu sebesar 135.000. Oke, ini perhitungannya tadi ya, untuk pengakuan bunganya, jadi 18 juta, tadi kan dikalikan 6%, dikalikan 45 per 360, dapatlah 135. Ibaratnya perusahaan juga membeli pengakuan bunga selama 45 hari. Oke, yang berikutnya, pada tanggal 31 Juli, berarti pada tanggal penerimaan bunga atau pengakuan bunga, PT Angkasa ini menerima pembayaran bunga semester. Sebesar berapa? Sebesar 540. Ini dapat dari mana? Dari harga perolehan obligasi, nilai nominal obligasinya 18 juta dikalikan 6% dikalikan setengah. Karena apa setengah? Karena dari bulan Januari sampai dengan 31 Juli, ini kan 6 bulan, berarti 6 per 12 atau setengah. Dapatlah bunganya sebesar 540. Oke, jadi kita bisa menjurnal ya pada tanggal 31 Juli 2016. Jadi kas yang kita peroleh ini sebesar 540. Ini didapat dari mana saja? Ini dapat dari yang tadinya piutang bunga. Jadi awalnya pada saat kita beli, kita membayar dulu nih piutang pengakuannya, pengakuan bunga selama 45 hari itu yang sebesar 135. Tapi pada saat perolehan bunga pada tanggal 31 Juli, kita akan menerima penuh sebesar 540. Nah, ini piutang bunga tadi kita bayarkan beserta pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunganya itu bukan 540, tapi hanya sebesar 405. Karena kita menerbitkannya di antara tanggal bunga yaitu tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Juli. Itu ya. Oke. Periode akuntansi PT Angkasa berakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk utang bunga selama 5 bulan. Kenapa selama 5 bulan ya tadi?
kan 31 Juli, berarti mulai dari tanggal 1 Agustus. Agustus ini karena apa ini harus disesuaikan? Karena pelaporan keuangan tuh di tanggal 31 Desember. Berarti kan ada bunga yang diakui sebagai pendapatan gitu kan, tapi belum dibayarkan bunganya. Berarti berapa bulan nih? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Berarti berapa yang akan diakui? Berarti 18 juta dikalikan 6% dikalikan 5 per 12. Berarti yang menjadi pendapatan ini yang diakui sebagai pendapatan sebesar 450. Nah, ini kita tidak bisa bilang ini cash penerimaan karena uangnya belum diterima. Berarti masih piutang bunga. Nah, penyesuaiannya di sini. Oke. Nah, tadi pada saat 31 Desember kita sudah menyesuaikan adanya piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 450. Nah, ini kan akan dibayarkan pada tanggal periode bunga yaitu pada tanggal 31 Januari. Nah, pada tanggal 31 Januari kita menghitung dong berapa bunga yang akan dibayarkan. Bunga yang akan dibayarkan ini tadi kan 6% dikalikan 18 dikalikan 1 per 2 karena setiap 6 bulan ya. Berarti kas yang kita terima ini sebesar 540. Nah, kreditnya apa? Kreditnya karena kita sudah mencatat pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2016, berarti pendapatan bunga yang kita catat pada tanggal 31 Januari 2017 hanya sebesar 90 saja, sisanya sebesar 450. Itu ya. Oke. Berikutnya, nah di sini yang tadi ya, dari soal yang tadi kalau kita rentangkan waktu bunganya, kalian bisa lihat di sini. Ini yang tadi saya bilang, tanggal penerimaan bunga. Jadi ini tanggal penerimaan bunga, tanggal penerimaan bunga. Tanggal penerimaan bunga itu tanggal 31 Januari dan 31 Juli. Setiap tanggal 31 Januari, tanggal 31 Juli, ada bunga yang kita terima. Nah, pembelian obligasi ini di antara tanggal bunga, yaitu tanggal bunga ini di antaranya berarti tanggal 17 Maret. Ini yang maksud di antara tanggal bunga. Nah, tanggal pelaporan keuangan ini tanggal 31 Desember. Oke, kita yang awal dulu. Pada tanggal 17 berarti kita harus mengakui dulu pengakuan bunga ini senilai kita beli dulu ini bunga senilai 135 karena ada accrued di sini sebesar 135. Walaupun yang diperoleh pendapatannya nanti yang kita akui sebagai pendapatan itu sebesar 405. Karena apa? Yang dibayarkan itu semuanya 540. Nah, yang aktualnya sebenarnya pendapatan yang kita peroleh ini hanya sekian. Gitu ya. Tadi ya. Nah, berikutnya karena ini kan penerimaan bunga yang pertama. Penerimaan bunga yang kedua itu di tanggal 31 Januari 2017. Nah, pada tanggal 31 Januari, ini kan sebelumnya ada pelaporan di 31 Desember 2016. Nah, di tanggal pelaporan ini harus ada yang disesuaikan. Karena harus ada yang dilaporkan sebagai pendapatannya sudah diakui karena sudah berjalan selama 5 bulan. Nah, ini harus diakui, di-accrue. Oke, berarti sisanya akan diakui ini pada tanggal 31 Desember. Penerimaannya tetap 540 pada tanggal penerimaan bunga. Itu ya maksudnya ya. Oke, ini kalau misalnya pada saat penjualan dari obligasi. Nah, tadi yang saya bilang, kalau misalnya hasil dari penjualan melebihi nilai buku, maka akan mencatat laba. Dan sebaliknya ya, kalau misalnya penjualan hasil atau nilai penjualan ini kurang dari nilai buku, maka akan mencatat kerugian. Nah, ini seperti apa? Ini ada ilustrasi pada tanggal 31
Januari 2017, PT Angkasa menjual obligasi pada 9898 ini indeks ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan ini harus per 100 dikalikan nilai nominalnya biasanya. Di harga mana yang sama atau 9, nah ini 98% dari nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360. Nah, ini perhitungannya. Jadi nilai penjualannya atau harga penjualannya ini 98% dikalikan nilai nominal dari obligasi tersebut. Jadi sebesar 17, dapatnya ya 17, nanti kalian bisa hitung ya. 17.640. Dikurangi nilai buku, jadi kita bandingkan nilai buku obligasinya itu sebesar 18 juta. Makanya kalau dibandingkan dengan nilai buku, maka pada saat kita menjual, kita memperoleh kerugian karena nilai bukunya ini masih lebih besar daripada nilai penjualannya. Oke, gimana jurnalnya? Jurnalnya, kalian bisa lihat di sini. Kas yang kita peroleh sebesar nilai jualnya 17.640. Investasi yang keluar, yang kita jual, ini sebesar 18 seharga nilai buku atau nilai tercatat obligasi pada saat itu, pada saat penjualan ya. Selisihnya ternyata ada kerugian dari penjualan investasi sebesar 360. Oke, tidak ada utang bunga pada penjualan atau tidak ada pengakuan pada penjualan karena pada tanggal pembayaran bunga jatuh tempo pada tanggal 31 Januari. Jika penjualan dilakukan di antara tanggal bunga, pengakuan bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir harus ditambahkan pada hasil penjualan dan dikreditkan ke pendapatan bunga. Rugi atas penjualan investasi obligasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, ini soal selanjutnya, misalnya seperti ini. Jadi sini kalian suruh membuat ayat jurnal untuk mencatat investasi obligasi. Yang pertama membeli obligasi pada PT Paramarta sebesar 40 juta secara tunai. Pada 100 ditambah utang bunga sebesar 320. Nah, ini maksudnya tadi ya. Menerima bunga per semester pertama menjual obligasi pada 102 ditambah utang bunga sebesar 110. Oke. Yang pertama, berarti kita akan mencatat investasi sebesar 40 juta. Terus kita juga membeli karena di antara tanggal bunga di sini membeli piutang ini senilai atau membeli pengakuan bunga ya, senilai 320 pada kas 40 juta 320. Berarti kas yang kita keluarkan beserta bunga yang diakui sampai dengan kita pembelian investasi obligasi. Yang berikutnya di sini adalah penerimaan bunga atau pengakuan bunga. Pengakuan bunganya di sini kita lihat ya tadi berapa persen? Oh enggak, dikasih ya. 40 juta dikalikan nih bunganya itu 10% ya diketahui. Terus 1/2 karena tengah semester. Berarti kasnya 2 juta, pendapatan bunganya kalian bisa lihat ya, pendapatan bunganya itu hanya 1 juta karena apa? Karena ada piutang bunga tadi yang diakui kita balik, ini sebesar sekian. Jadi pendapatan bunga sampai dengan tanggal bunga itu hanya sebesar 1.680. Nah, ini pada saat penjualan kita harus lihat dulu nih berapa sih nilai pasarnya atau nilai penjualannya atau nilai wajarnya. Ternyata nilai wajarnya tadi dijual pada harga 102. Berarti 102% dikalikan nilai nominal dari obligasi tersebut. Dapatlah 30 juta dapatlah mana nih? 30 juta 600. Ditambah, tadi kan bilang kan kalau misalnya ada pengakuan bunga, ditambah bunga sebesar 110 berarti nilai penjualannya senilai 30.710. Ada pendapatan bunga sekian, labanya 600 ternyata dari laba dan
Ini kurang harusnya ke bawah nih ya. Investasi pada obligasi sebesar 30 juta. Oke, sekian presentasi atau sekian pembahasan dari investasi dalam hutang. Nanti untuk investasi dalam ekuitas, kita lihat video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.